Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violeta Putri, NIM 2101030004 dari Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Jurusan D3 Ilmu Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman RDA atau yang disebut juga dengan Resource, Description, dan Access. Yang pertama, sejarah pengatalogan. Katalog merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin katalogus yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan katalog berdasarkan ilmu perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Yang kedua, AACR 2. Anglo-American Catalog Rules atau yang dikenal dengan AACR merupakan suatu standar pengatalogan deskriptif yang dipakai oleh banyak negara dan telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. AACR merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk dapat membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi. Sebuah karya ditunjukkan untuk keseragaman dalam proses titik akses serta pengolahan buku yang akan digunakan oleh para pengguna jasa di perpustakaan Inggris atau Australia, Kanada, dan Amerika. AACR dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berdasarkan kerangka ISBD, yang kedua termasuk BAB yang umum atau bab 1 dan berbentuk format individu. Bagian yang kedua, entry dan tajuk. Yang pertama, aturan disesuaikan dengan Paris Principles. Yang kedua, pada tahun 1981 AACR 2 KODELC terbit. Selanjutnya, Peraturan Umum AACR 2. Peraturan untuk deskripsi bibliografi terdiri dari 13 bab. Bab yang pertama berisi peraturan umum yang berlaku untuk semua jenis bahan perpustakaan. Sedangkan bab 2 sampai 10 berisi peraturan bagi jenis bahan perpustakaan tertentu. Bab 11 sampai 13 membuat peraturan yang bersifat parsial. Peraturan bab 1 untuk daerah deskripsi didasarkan pada General International Standard Bibliography Description yang diserap dalam AACR 2 sebagai kerangka kerja umum deskripsi bibliografi yang terdiri dari yang pertama daerah judul dan keterangan penanggung jawab, daerah edisi, daerah data khusus, daerah penerbitan dan distribusi, daerah deskripsi fisik, daerah seri, daerah catatan, daerah nomor standar. Yang ketiga, RDA. RDA adalah status standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan AACR pada tahun 2009. Pada RDA telah diterapkan di Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. RDA juga akan diadopsi oleh Jerman dan Prancis yang saat ini masih menggunakan bahasa pengatalogan deskriptif tersendiri. Selanjutnya, prinsip dan tujuan RDA. Prinsip RDA yang pertama, diferensiasi, kecukupan, hubungan, representasi, akurasi, keterkaitan, pilihan bahasa, pemanfaatan secara umum atau praktis, dan keseragaman. Sedangkan tujuan RDA, responsif terhadap kebutuhan pengguna, efisiensi biaya, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Yang kelima, format pengodean. Yang pertama, March. March dikembangkan di awal tahun 1960 oleh Library of Congress. Machine readable berarti terbacakan atau dapat dibaca oleh mesin atau komputer. Yang kedua, Dublin Core. Standar metadata, Dublin Core merupakan elemen sederhana namun efektif ditetapkan untuk menggambarkan berbagai sumber daya jaringan. Selanjutnya, RDF. Resource Description Framework adalah infrastruktur yang mempermudah pengodean, penularan, dan penggunaan kembali metadata terstruktur. Yang ketiga, MODS. Metadata Object Description Schema adalah skema untuk satu set
elemen bibliografi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan terutama untuk aplikasi perpustakaan. Standar ini dikenal oleh LC dengan masukan dari pengguna. Selanjutnya, Resource Description and Access. FRBR adalah sebuah model yang diusulkan dalam dan diperkenalkan pada tahun 1990 oleh IFLA untuk menggambarkan hubungan antara dokumen atau buku yang lainnya dengan kreator dan subjek. FRBR adalah kerangka kerja terstruktur yang bertugas menghubungkan data yang tercantum pada metadata dengan kebutuhan pengguna dan metadata lain yang saling berkaitan. Yang selanjutnya, FRAD merupakan model konsep yang menentukan batasan bagian entitas, tajuk, kendali, dan bibliografi saling berhubungan. Yang ketiga, struktur data. Perubahan terbesar dari AACR2 ke RDA adalah adanya model konseptual yang merupakan besar dari RDA, yaitu FRBR dan FRAD. FRBR adalah model konseptual yang menunjukkan struktur dan hubungan dalam pencetakan bibliografi, sedangkan FRAD adalah model konseptual untuk pencatatan titik akses dan tajuk kendali. Yang keempat, elemen inti. Hal baru dalam RDA adalah adanya istilah elemen inti, yaitu elemen yang harus dicatat pada saat pendeskripsian data bibliografi. Elemen ini harus dapat menggambarkan atribut dan hubungan yang ada dalam suatu sumber daya seperti konsep FRBR. Berikut ini elemen inti RDA. Yang pertama, judul. Yang kedua, pernyataan tanggung jawab, pernyataan edisi, penomoran sosial, pernyataan produksi, pernyataan publikasi, pernyataan distribusi, pernyataan pembuatan, tahun hak cipta, pernyataan seri, identifikasi manifestasi, jenis wadah, dan jangkauan. Yang kelima, kategori sumber. Kategori sumber adalah pernyataan yang berkaitan dengan jenis bahan perpustakaan yang ada di katalog. Dalam AACR2, katalog sumber dikenal dengan sebutan General Material Designation atau penanda bahan umum. Dalam RDA, tidak ada lagi menggunakan istilah penanda bahan umum, tapi membagi jenis bahan perpustakaan berdasarkan isi atau konten, media atau media, dan sarana atau karir. Selanjutnya, perubahan-perubahan dalam RDA. Yang pertama, Rules of Three, atau peraturan nama pengarang lebih dari 3 orang. Rule of Three bukan lagi merupakan aturan, tetapi merupakan pilihan. Yang kedua, penanda hubungan atau relationship designator. Fitur yang sangat penting dari RDA adalah terjadinya penanda hubungan atau relationship designator, yaitu istilah yang ditambahkan keeknitas dalam catatan March untuk menentukan hubungan antara semua entitas yang didefinisikan oleh FRBR atau RDA. Dan selanjutnya, pencatatan data. Prinsip utama dari RDA adalah pencatatan atau transkripsi data. Hal ini sejalan dengan Principle of Representation dari ICP untuk mewakili sumber daya disesuai dengan apa adanya. Selanjutnya, penerbitan. Pada AACR2 dikenal adanya daerah penerbitan. Pada RDA, daerah penerbitan diperluas menjadi daerah pencatatan. Selanjutnya, penggunaan singkatan-singkatan. RDA tidak lagi menggunakan kata-kata Latin atau singkatan seperti pada CR2, misal 5S.1 atau Seniloko, STTN atau Saint Nomin. Selanjutnya, penerapan RDA. Yang pertama, penerapan dalam format March. Hal yang paling utama pada saat akan diterapkan adalah penambahan dan perubahan ruas yang disesuaikan dengan perubahan konsep dan deskripsi pengatalogan. Selanjutnya, perubahan dan penambahan ruas March. Yang pertama, format ruas 007 dan 008 ditambahkan kode untuk penanda hubungan. Yang kedua, penambahan SE pada ruas 040 dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemasukan data dengan format March. Pengatalogan deskriptif yang berbasis RDA ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu apa yang dikatalog. Pertanyaan ini menjawab tentang sumber informasi dan jenis bahan perpustakaan. Yang kedua, apa yang dilihat.
pernyataan ini menjawab tentang informasi yang ada pada bahan perpustakaan. Yang ketiga, apa yang dicantumkan. Setelah mempertimbangkan informasi yang dilihat, kemudian informasi dari sumber tersebut dibuatkan cantuman bibliografinya yang mencakup berupa elemen deskripsi, wadah, dan isi dalam cantuman RDA. Yang pertama, apa yang dikatalog. Tentukan format dan jenis bahan perpustakaan yang akan dikatalog. Yang kedua, tentukan cara penerbitan, jenis, isi, media, dan wadah sumber informasi bahan perpustakaan. Yang kedua, apa yang dilihat. Yang pertama, tentukan sumber informasi yang dipilih melalui halaman judul di balik halaman judul atau FEFO dan bagian lain dari buku yang menyediakan detail tambahan.